Kita kata ulama, kita ini beribadah di bawah dan di bawah beribadah di atas penderitaan para sahabat. Kita hari ini bisa ibadah kepada Allah ini di atas penderitaan para sahabat. Para sahabat itu dulu bukan hanya mengamalkan agama, tapi para sahabat dan para nabi dan para sahabat, mereka ini selain mengamalkan agama, mereka juga memastikan agama ini sampai kepada anak cucu, menjaga agama, keutuhan agama dijaga, jangan sampai agama ini dikurangi, bahkan ditinggalkan. Tapi hari ini ya, jadi umat Islam hari ini nggak sampai, jarang ada yang mau mikir ke sana. Yang penting mereka ini rata-rata punya pikir, yang penting kan saya sudah sholat, yang penting kan saya sudah puasa, yang penting kan saya sudah berkorban, yang penting kan saya sudah ngaji. Itu kan untuk kamu gitu ya. Tapi agama ini kan harus wujud terus. Maka bagaimana agama ini jangan sampai hilang sedikit pun. Maka pentingnya usaha atas agama. Tentunya dalam mengusahakan agama itu banyak tantangan, banyak ujian, banyak godaannya. Ya, dalam memperjuangkan agama itu banyak tantangan. Bahkan orang-orang yang nggak mau mengurus agama pun dia diuji. Ujian ini bukan hanya untuk orang-orang yang berjuang dalam agama saja, tidak. Ujian ini sudah menjadi sunatullah. Setiap manusia pasti akan diuji. Karena Al-Quran ini diturunkan bukan hanya untuk orang Islam, bukan hanya untuk orang-orang beriman. Buddha dinas Al-Quran itu dijadikan petunjuk bagi seluruh manusia. Manusia itu siapapun dia, di negara manapun dia berada, pokoknya wujud manusia yaitu Al-Quran ditujukan untuk manusia itu. Utamanya itu manusia dan jin. Kita nggak usah bahas dunia jin, terlalu ribet gitu ya. Manusia aja belum beres ya ngurus jin. Urusan jin urusan yang lain, jin. Biarkan penduduk jin sendiri yang berwah. Nah, ngurus yang nampak aja repotnya masalah, apalagi yang nggak nampak. Gitu ya, yang nampaknya repotnya masalah, apalagi yang nggak nampak. Jadi banyak. Jadi ujian ini sudah menjadi sunnatullah. Jadi kalau hari ini kok saya ini banyak ujian Pak, berarti ini nggak paham. Semua kita sebenarnya diuji dan ujiannya masing-masing ujiannya. Sekarang ibu sudah dikasih ada momongan, ada anak dan sebagainya, senang loh. Bayangkan Ustazah Halimah sampai 16 tahun belum punya anak, ujian loh gitu. Ujian. Kita masing-masing. Ada orang sampai sekarang belum nikah ya ujian. Dulu terus gitu. Ujian benar itu. Udah sana kemari, menawarkan diri dalam tempat. Tidak ada yang gimana ya. Apalagi kalau dia bahasanya cuek, dia masih membawa adat. Contohnya, kalau enggak lakinya dulu ya enggak pantas kalau wanita mengajukan lebih dulu, itu yang pantas. Nah itu biasa, adat itu begitu. Ada surat indah dari Allah SWT tentang ujian hidup manusia. Mungkin banyak sebenarnya hadis dan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ujian. Tapi kita tidak semua. Nah ini saja kita niat awal sama-sama. Saya diingatkan, jadi sebelum menyampaikan, karena ini firman Allah atau nanti ada sabda Rasulullah, ini untuk kita, untuk saya gitu ya.
Jadi bukan berarti saya ngajarin jenengan, bukan. Tapi ini adalah untuk saya. Kenapa? Pasti kita akan diuji. Jadi jangan bahasanya begini kasarnya. Kamu jangan menyampaikan sesuatu yang kamu sendiri belum mengalami, kira-kira begitu. Nanti kamu akan diuji. Nah itu yang takut itu. Kita mengalami, kita menyampaikan sesuatu. Dan ini pengalaman juga, menyampaikan sesuatu tentang kisah perjuangan sahabat, kayak begitu diceritakan. Suatu ketika kita mengalami hal yang mendekati itu, rasanya masya Allah, bagaimana sahabat dulu begitu. Jadi diwanti-wanti, saya diingatkan jangan menyampaikan sesuatu yang kita ini belum mengalami. Maka niat ngaji ini adalah niat untuk islah diri, membenahi diri, terutama siapa ya, diri kita masing-masing. Niat sama-sama melihat, bukan ngajarin. Kalau sudah begini, ini urusannya Allah SWT. Sunatullah hidup itu adalah ujian. Itu sering dengar ini. Surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan mati, yang tadinya mati, kita ini tidak ada. Mati itu maknanya ketiadaan. Kemudian hidup itu ada. Dulu kita nggak ada, kemudian diadakan, nanti akan ditiadakan lagi, gitu. Setelah ditiadakan nanti akan diadakan lagi, nanti dibangkitkan. Gitu. Allah ini menciptakan mati, kematian, kehidupan untuk apa? Untuk menguji kamu. Siapa di antaranya kamu ini yang lebih baik amalannya? Bukan banyak-banyak amal, tapi bagus-bagusan amal. Bagus-bagusan amal. Bukan banyak-banyak kan wiridnya atau zikirnya, tapi kualitas. Sama orang korban karena dianggap kebiasaan, bukan itu. Bukan masalah kebiasaan saja, bukan. Atau masalah kadang-kadang dalam hati gak enak kalau di rumah gak korban kan gak enak. Loh, bahasanya bukan enak gak enak. Korban itu beda dengan sodako. Korban itu benar-benar kerelaan hati, bukan masalah siapa yang mampu. Ini bukan masalah siapa yang, ini kesiapan. Korban beda. Sebelum datang perintah sodako, korban itu datang awal perintah. Habil dan Qabil itu kerelaan hati. Diuji kita, kecintaan kita kepada Allah. Maka si Habil memberikan yang terbaik karena dia merasa bersyukur dikasih nikmat oleh Allah. Dia berikan terbaik, kambing yang terbaik. Si Qabil lah males, kasih aja yang jelek-jelek dulu. Dikasih yang jelek-jelek, dia nggak paham perintah ini. Padahal saat itu nggak ada manusia lagi. Bapak ibunya Nabi Adam, ini Ibu Hawa, ini anaknya ini. Belum ada manusia-manusia lain, baru-baru mereka ini. Diperintah suruh korban. Kalau dulu korban itu disantap tuh sama api. Ditaruh di situ, siapa yang korbannya disantap sama api maka diterima korbannya. Allah mengatakan hewan korban kibas yang disembelih oleh Nabi Ibrahim sebagai pengganti Nabi Ismail itu adalah hewan korbannya Habil. Hewan korbannya Habil juga kibas. Jadi korban ini dari dulu. Berarti kambing itu hewan tua, kambing itu sebelum ada dinosaurus ya. Nggak tahu dinosaurus ada atau enggak, nggak tahu. Dinosaurus itu apa, hewan permainan orang-orang barat apa ya? Apa imajinasi kan itu? Nggak jelas ya. Jadi harus dipahami dulu. Yang namanya kita ini hidup pasti ada ujian. Jadi jangan mengatakan kita ini enggak kok banyak ujian. Betul. Namanya hidup sampai mati kan ini. Bahkan kita setelah mati mau ditanya sama malaikat kok. Walaupun ada mungkin yang nggak ditanya, mungkin ada langsung gitu. Ini masalahnya ditanya. Nah ditanya namanya ada yang tanya itu ujian betul Bu? Iya.
Ujian di sekolah dulu ada guru tanya, ayo ujian lisan, mau ketar-ketir itu. Ujian lisan ketar-ketir, mas kalau ujian tertulis masih mikir apa ya. Ujian lisan main tunjuk saja sudah ketar-ketir. Itu ya ujian. Gak ada pilihan ganda. Nah ujian kehidupan ini Masya Allah macam-macam bentuknya, bukan seperti kayak orang kerjakan matematika pusingnya. Kan? Bukan seperti sekolahan ujian ini, lebih berat dari itu. Stresnya itu lebih berat. Nah, di antara ujian itu, di antaranya walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Dan kami pasti, kalau ini sampai hari kiamat tuh, kami pasti akan menguji kamu dengan apa? Sedikit ya. Ujiannya Allah kuasa. Enggak nguji belum enggak sedikit apa? Ketakutan. Ya kemarin pandemi kita semua takut ya Bu, macam-macam benar Bu. Wah nanti kalau ini bagaimana? Takut. Dan takut tuh macam-macam. Ini nanti kalau besok enggak ada beras gimana ya makan apa? Ya takut begitu. Ketakutan. Jadi ya nanti ya kita ini nanti membelah daging khawatir nggak kebagian ya. Takut, ada rasa khawatir, kekhawatiran. Orang naik pesawat, orang naik pesawat itu siap mati loh. Pernah Bu? Hah? Orang naik pesawat awalnya biasa, tapi kalau sudah mulai terasa wah macam-macam, udah itu jadi bisa-bisa trauma naik pesawat, repot. Naik kapal laut berjam-jam loh, kena ombak, naik pesawat sebentar saja, gitu kan? Sini Banyuwangi naik pesawat sejam setengah, Bu sebentar nyampe, gitu. Ke Papua bisa 4,5 jam sampai 5. Bokok udah panas. Coba ibu-ibu sekarang sholat subuh ngikuti Mekah. Sholat subuh jam 10 semua. Ini di Mekah. Ini masuk di Mekah ya. Sholat subuh jam 10. Mana duluan mataharinya? Mekah. Mataharinya Sini. kita dulu yang barat. Kita duluan Bu. Tapi bulannya duluan mereka. Itulah beda. Jadi tapi ada khilaf ya. Di antara ulama ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan enggak, matlabnya bukan masing-masing negara. Tapi Imam Malik begitu. Satu negara, seumpama ini, satu negara satu, seluruh dunia ini satu. Ketemu yang namanya tanggal 1 Zulhijjah, ya sudah. Gitu. Sama seperti Arab menentukan, dia menemukannya di hari Rabu seumpama. Ya sudah. Ini menurut mazhab Maliki. Menurut mazhab Syafi'i enggak. Masing-masing beda. Ada ustadz kemarin biasa ngajar di kantor. Beliau diminta untuk mengisi ceramah khotbah di Belanda di Amerika. Sholat Idul Adha. Di sana Kamis. Di sana Kamis. Bayangkan tanggal yang sama. Enggak salah ya. Tanggal yang sama. Dia sampaikan di Mekah, orang-orang di Mekah di tanggal yang sama 27 Juni. Hari apa ya? 27 Juni ya? Kamis. Selasa.
Ini kaitan dengan ini wukuf di Arafah kaitannya. Dia udah cerita ini tentang sholat id. Dia putuskan akhirnya tentang sholat id, ikuti saja keputusan pemerintah di mana kita berada. Jadi keputusan hakim atau pemerintah, pihak yang berwenang menghilangkan perbedaan. Harusnya begitu, tapi Indonesia unik. Satu-satunya negara Indonesia ini perbedaan harusnya yang ngalah. Harusnya yang ngalah siapa? Gak tahu itu kalau di Mesir ibu-ibu, kalau ada orang lain mengeluarkan pernyataan selain pemerintah, maka ditutup organisasi itu. Tapi Indonesia ini luar biasa, negara demokrasi. Kumpulan ulama ada di MUI. Kalau nggak salah jumlahnya 28 organisasi. Semuanya sepakat lebaran itu ikut pemerintah. Satu yang nggak mau ikut deh. Ini kumpulan di majelis ulama. Berarti siapa yang nggak ngalahin? Satu yang satu. 27 Juni kami berada di Amerika, ini baru sahur untuk puasa Arafah. Tanggal 27 Juni subuh baru sahur, mau sahur. Kami baru selesai sahur di Amerika. Sementara pada jam yang sama di Saudi Arabia tanggal 20 jam yang sama. Di Amerika waktunya subuh, di Arab Saudi sudah sore, wukuf sudah hampir selesai. Sore, Selasa sore sudah menjelang maghrib. Sementara di Indonesia Bu, Selasa di Indonesia ini sudah mau malam hari, ba'da maghrib. Bedanya 9 jam. Iya. Coba. Jadi Indonesia lebih cepat 4 jam dari Saudi Arabia. Saudi Arabia lebih cepat 10 jam dari Amerika. Indonesia lebih cepat 14 jam dari Amerika. Beda ya? Coba bayangkan. Itu loh bedanya. Jadi masing-masing ulama punya pendapat. Ada yang ukur, enggak ini kan Arafah itu kan tempatnya nggak ada lagi di tempatnya kecuali di Mekah sono. Kalau Idul Fitri boleh, kalau itu lagi sama dong. Kalau ulama itu sepakat yang namanya puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Sementara tanggal 9 itu beda-beda jamnya gitu. Ngerti ya? Waktunya beda-beda. Itu. Yes, terserah wis. Mau ngotot-ngotot kan ini kita goblok-goblok kan. Maksain ngotot dan mau apa? Wis paling enak ikut pemerintah. Itu jadi aman begitu. Jadi pahami Ibu. Kita ini dari ke sini tadi kok ngomong ke sana tadi apa? Uji sedikit ketakutan. Enggak mau jadi kok Amerika tadi. Kamu di sini aja. Gara-gara takut naik pesawat. Takut pesawat. Dan kita ini diuji Bu, ketakutan itu ada. Yang namanya takut ketakutin. Nanti bagaimana acara ini sukses atau enggak? Benar ya Bu? Iya. Sudah dipersiapkan mau berangkat ke Bandung Aljabar. Jangan lagi. Lah iya kan kita kecil loh. Di bensinnya kalau kurang bagaimana, berhenti di tol, gitu enggak, semuanya itu yang namanya khawatir, takut pasti ada. Nah itu ujian. Yang kedua, kelaparan. Kayaknya ibu nggak pernah merasakan ini kan? Nah, Puasa Wak, kelaparan. kayak Masya Allah berarti kita harus bersyukur. Itu sekarang ada postingan di Facebook itu, ada organisasi saya lupa namanya, Indonesia untuk tujuan sasaran bantuannya adalah ke Ethiopia. Ethiopia itu Habasyah dulu namanya Habasyah. Tempatnya Sayyidina Bilal itu lahirnya di Ethiopia di Habasyah. Tempat pertama kali hijrahnya umat Islam itu diperintahkan ke Habasyah, Afrika, Ethiopia. Orangnya kelaparan, kasih kondisinya, sampai kurus badan, minum air nggak ada, air keruh, Masya Allah. Kadang-kadang mikir kita itu, Masya Allah kita ini hari-hari makan daging, mereka nggak ada yang dimakan.
Gak kayak ibu-ibu ini baru seger-seger saja. Jadi kayaknya rasanya kalau ibu bilang mau saya lapar, emosi ini. Oh banget gitu. Lembu-lembu. Jadi istilahnya masih ada cadangan itu, lemak itu masih banyak. Harus dibakar. Hah? Bener ya Bu? Apa? Masya Allah. Jadi terus kalau kita harusnya mikir gitu, maka pantas Nabi kok mengingatkan orang yang nggak beriman atau nggak sempurna iman seseorang kalau dia tidur dalam keadaan kenyang, tetangganya lapar. Iris rasanya kayak berkulu. Sekarang dia maksud tetangga ini bisa tetangga dekat, bisa tetangga jauh. Tetangga negara kita ya Malaysia, kan ini tetangga negara. Tapi kalau kita ngomong Islam, semuanya ini saudara kita, benar ya Bu? Iya. Lah di Ethiopia sana orang Islam, banyak orang Islamnya. Lawan kayak gitu, siapa yang mikir? Makanya Arab Saudi itu punya kebijakan. Nanti ini orang-orang Indonesia ini kan hajinya tamattu. Kalau haji tamattu harus nyembelih hewan kurban atau bayar dam, wajib udah haji tamattu. Ya kalau orang Indonesia yang haji ini berapa ribu ya? Anggap saja 100.000 anggap saja atau 200.000 anggap saja. Ya berarti kan tinggal kalikan, berarti 200.000 kambing harusnya, begitu. Tarikan kemana di luar kurban 200.000 kambing? Kecuali tidak dia kalah kali ya. Kan kemarin ada kasus dia kalah kali. Saya sampaikan ya? Pernah nggak saya sampaikan? Belum. Ada cerita dari pembimbing haji. Jadi modusnya itu begini, khususnya di umroh. Kumpulkan orang-orang yang kadang-kadang punya kesalahan. Contohnya, kok ngisi rambut, kok dia harus pakai wangi-wangian, begitu. Yang laki-lakinya kok pakai baju pakai berjahit dan sebagainya. Ini kan larangan-larangan dalam ibadah. Maka kena dam itu bayar dengan denda nyembelih hewan kurban. Ada di sana tempat penyembelihannya. Kalau haji juga dikorupsi juga, nggak karu-karuan, uang dikumpulkan. Anggap saja jamaah haji 100 orang sama umroh, dikumpulkan uangnya. Bukan uangnya. Kemudian diajak perwakilan dari 100 saja kepala kelompoknya per 20 orang ada satu kelompok anggap saja. Jadi ada 5 kelompok, 5 orang diajak sebagai saksi. Sini. Tuh hewan kurbannya itu nanti ada sebelah lagi melihat nyaksikan atas nama si A, kan nggak mungkin disaksikan sampai 100 nungguin situ kan. Paling cuma 5 atau 10 disembelih, gitu loh Bu. Sisanya permainan uangnya dengan orang yang petugas penyembelih. Astagfirullah. Jadi pantas. Kang ajar bener Bu. Lah saya nggak bisa cerita, saya nggak cerita kalau saya nggak tahu dari informasi orang yang saya percaya begitu. Jadi ada model begitu. Ya kan kalau haji kena dam, haji Indonesia ini tamattu kena dam semua. 200.000 cuma bayar. Dia udah ikhlas. Ibu ini petugas, ini duit ini juga kalikan 200.000 berapa miliar tuh? Anggap saja separuhnya atau 20% disetor ya, ini sembelih, sisanya disikat gimana kira-kira? Orang petugas yang tukang nyembelih itu kan tahunnya nerima, bener nggak Bu? Iya. Pak, tugas jagal. Ada rumah jagalnya sendiri, Pak. Ini kami ada butuh kambing, ini sudah ada. Ini Pak ada, umpama dari 100 tadi, dari 100. Pak ini ada 20 Pak. Ya dia terima sesuai 20, benar ya? Dia nggak ada urusan. Ini harusnya 100 ini, nggak ada. Mana dia tahu ngurusin itu? Tugas dia hanya menerima. Di sana kan ada jual beli kambing gitu. Ada panitianya khusus begitu. Nah kalau panitianya bermain, harusnya dibelikan semua kambing yang mana.
Ramadan karena di Mekah ya bertakwa. Pemerintah Arab Saudi mengirimkan hewan-hewan kambing kurban atau onta dan sapi sebagainya ini, dibuatlah apa namanya, dibingkisi pakai kaleng-kaleng, dibuatlah kaleng-kaleng biar waktunya agak lama dan langsung bagus, tinggal olah saja udah gitu, nggak repot. Dikirimlah ke negara-negara Afrika. Makanya Islam ini luar biasa. Bayangkan coba, ada kita suruh puasa Ramadan biar merasakan kita susah juga, betul ya? Iya. Lapar, seperti saudara kita. Tapi juga kita disuruh zakat, zakat fitrah, makanan berbagi, semuanya wajib zakat. Hari itu yang punya uang, bahkan anak bayi pun lahir disuruh zakat, benar ya? Iya. Islam ngajarin itu. Terus korban, kalau berat zakat itu pakai beras, ini korbannya lauknya, maksudnya begitu ya. Jadi ada ibadah khusus yang ngurusin lauk ya. Ada ibadah khusus zakat yang ngurusin beras, makanan pokok. Jadi lauknya kan luar biasa. Ketemunya setahun. Ini Islam ngajarin itu seperti itu, ibadah sosial. Belum lagi yang zakat mal. Belum lagi zakat mal. Jadi termasuk haji itu juga luar biasa. Orang Islam ini luar biasa. Kemudian kekurangan harta. Kalau ini kita sudah maklum nih, ya. Kalau yang kelaparan insya Allah enggak, alhamdulillah. Tapi yang kekurangan harta ini kena semua bisa-bisa. Tapi jamaah sekalian, intinya harus syukur. Kita diuji, ini jenis ujian, kekurangan harta. Bukan hanya harta, jiwa juga iya. Kegersanan batin. Banyak nggak seperti ini? Banyak. Ada viral tahun sebelumnya atau tahun ini ya? Orang stres di pasar Minggu di dekat Ragunan, dia bunuh diri. Oh iya. Bapak-bapak, Pintu itu tingkat Ragunan. karena himpitan ekonomi, gantung diri. Himpitan ekonomi itu pengaruhnya ke jiwa juga. Belum lama. Ada juga ibu-ibu yang bunuh anaknya karena nggak kuat, benar? Iya. Allah ya Rabbi ya. Ini salah siapa? Pertanyaan gitu. Kalau dicari-cari kesalahan-kesalahan siapa? Dulu pernah ada di kampung Bapak yang bunuh diri, dulu pernah ada kan? Dulu pernah ada kayaknya. Oh iya ada Pak. Ada dulu. Si gadis. Bukan bapak-bapak. Yang bunuh diri bapak-bapak. Dia habis di rasanya dikurangi pegawai PHK. PHK. Masa pandemi. Gak tahu, pokoknya kamu lapor aja. Entah kamu kapan, entah sebelah mana. Itu sempat heboh itu. Saya sampai harus datang. Ini salah siapa ini? Salah semua ini semua. Ada rasa. Kalau sampai ada orang, makanya Sayyidina Umar itu sangat takut. Sayyidina Umar itu walaupun ada ibu-ibu yang masak air batu, anaknya nangis, ibu-ibunya ngomel-ngomel sambil bersair menyalahkan khalifah. Dan Sayyidina Umar tadi ya nggak begitu dikenal, dalam tanda kutip kan nggak ada mukanya yang mana Sayyidina khalifah. Nggak semua orang tahu, kecuali yang ada di lingkungan kota itu mungkin. Ini lagi operasi lagi apa namanya? Ronda keliling Sayyidina Umar ini. Kok di sana kok ada tenda, bikin api di atas bukit itu, dikejar. Ya ibu itu mengejek, ini khalifah nggak mikir kami ini dalam keadaan lapar, anaknya nangis. Kayak apa? Akhirnya Khalifah Umar itu menyuruh anak buahnya, pelayannya, pulang turun dari bukit turun, mikul apa namanya, gandum. Pembantunya, biar kami saja Khalifah, jangan. Nanti yang bertanggung jawab di hadapan Allah saya ini, biar saya yang mikul sendiri ke atas. Sudah mikul, masak. Yang masak Sayyidina Umar.
Terus ibu ini ngomong, sebenarnya yang pantas jadi khalifah ini engkau. Ya emang dia. Oh, soalnya khalifah nggak mikir. Itu Sayyidina Umar ini nggak merasa saya ini khalifah, dia nggak begitu. Bayangkan ini, saking belajar ikhlasnya latihan menjaga. Ibu, nanti kalau ibu kepingin ketemu saya, nanti ibu ketemu kita di bawah, bu, di alun-alun gitu. Itu Sayyidina Umar itu punya masalah adabnya begitu. Jadi jangan sampai, itu ada keterangannya. Jangan sampai ada kuda di sana, di ujung sana mati gara-gara jalanan rusak. Nanti Umar akan dituntut oleh Allah. Wih, bayangkan ibu, kuda mati gara-gara jalan rusak. Hari ini bukannya kuda nih, ini orang banyak yang mati jalan rusak. Bener bu? Iya. Sama seperti itu. Ini orang lagi banyak orang, bukan hidup di tengah hutan. Kok sampai ada yang bunuh diri kelaparan? Ini siapa yang salahkan nih? Apa dari sisi agamanya kurang, imannya lagi lemah, ekonomi nggak ada, yang lain makan enak. Masa kadang-kadang kita tuh mikir, kita kadang-kadang niat, rasanya saya harus zuhud ini. Pikir saya begitu tuh. Rasanya saya harus banyak puasa ini. Dulu nyantri itu pernah kadang-kadang nggak makan yang bernyawa itu kan begitu. Nggak makan yang bernyawa. Orang-orang makan enak, saya nggak mau bernyawa. Semuanya TP tahu. Ditambah lagi tambah suluk. Bukan ngomong TP tahu lagi, ini nggak boleh yang tambahan micin. Ribet ini ceritanya. Akhirnya nasi putih plus kelapa. Tak kelapa tau? Apa? Sahur kalau bahasa Jawa. Serundeng. Serundeng. Berapa? 10 hari begitu. 10 hari sampai 10 hari. Bawa dari kampung. Dulu bikin dari kampung. Udah makan pakai nasi plus serundeng aja. Bawa kantor. Kang serundeng yang lain makan sama sembunyi katanya. Ini lagi suluk bu, lagi suluk. Ya Allah, ada orang mikir, orang enak teman-teman masih masya Allah, ya mantap. Sayur ini mantap. Pasti rata-rata punya pakai micin ya, bener ya? Lagi kan tak boleh pakai micin. Makan itu seadanya, wah repot ini. Itu bu, dan buah-buahan. Kemudian diperintahkan bahwa syiri sobirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kemudian dalam ayat-ayat yang lain, ibu-ibu, ujian untuk melihat imannya seseorang. Langsung ya, dia berdua ba'dukum bi ba'din. Poinnya ada di situ. Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pukullah batang leher mereka. Selanjutnya apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka. Dan setelah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang selesai. Demikianlah. Dan sekiranya Allah menghendaki niscaya Dia membinasakan mereka. Tetapi Dia hendak menguji kamu satu sama lain. Dan orang-orang yang berkurban Allah tidak akan menyanyikan amal mereka. Ibu jamaah sekalian, ini bukan sekedar perang. Orang umat Islam ini, agama Islam mengajarkan perang itu memang benar-benar karena Allah, bukan karena kebencian. Bahwa ini bas, bukan ini bas, ini nafsu, benar? Takbir sikat. Sayyidina Ali ini bu sudah siap memenggal lehernya musuh. Tahu-tahu musuh meludahi itu. Mukanya diludahi, akhirnya dilepas, nggak jadi dipenggal kepalanya. Mau menggal ini diludahi mukanya, tuh nggak jadi kepenggal. Musuhnya heran, kok nggak jadi? Kok nggak jadi heran? Kenapa kamu kok nggak jadi menggal saya? Saya itu tadi mau menggal kepala kamu, itu sudah niat karena Allah. Tapi pada saat kamu meludahi saya jadi jengkel gitu ya. Kurang ajar gitu, jadi jengkel gitu. Lah, akhirnya saya nggak jadi. Kenapa? Karena kalau saya membunuh karena jengkel ini, nafsunya. Bayangkan Islam ngajaran kayak gitu. Enak, aku coba bayang, sanggup sampai ngentok gitu. Orang sudah siap-siap kurang ajar.
nggak jadi. Coba sekarang kayak gitu ada yang gitu? Nggak ada. Islam ngajarin begitu. Yang ada tambah emosi, benar? Iya. Orang aja diubil kuat kan tambah. Ternyata Islam tuh ngajarin kayak begitu. Makanya dalam perang itu ada adatnya. Wanita lemah nggak boleh dibunuh, anak-anak kecil nggak boleh, tempat-tempat ibadah nggak boleh, hewan-hewan nggak boleh dihancurkan. Rumah-rumah dia nggak boleh dihancurkan. Tapi beda orang-orang di luar Islam. Terlebih Mongol, waduh kecilnya masya Allah. Semua kitab-kitab di Baghdad saat itu habis semua dibakar. Padahal itu perpustakaan luar biasa di Baghdad itu, sehingga lautnya jadi laut hitam. Tolong saya kan tintanya itu loh, masya Allah. Jadi banyak ulama-ulama itu sudah mengarang kitab banyak, atau dihabiskan semua gara-gara pengkhianat, pengkhianat. Ujian untuk mengetahui orang itu dusta atau tidak. Ahasiban masuk ayat surahu ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja? Terus dia mengatakan kami telah beriman. Coba bayangkan, kami telah beriman. Mereka tidak diuji. Walaqad fatana alladziina min qablihim. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Kita hidupnya baru-baru ini. Orang-orang dulu, Kanjeng Nabi, bahkan di atas Rasulullah SAW, nabi-nabi sebelumnya, ya diuji. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Jadi itu harus diuji kebenaran itu. Sampai nggak bisa cukup mengatakan saya ikhlas, malah nggak ikhlas ngomong begitu. Saya sabar, untung saya sabar. Kalau enggak, ya nggak sabar. Sabar, nggak sabar kok. Berat, semuanya berat diuji. Jadi nggak mungkin kita nggak bisa, kita hanya mengatakan kami beriman. Orang-orang dulu diuji aja. Terus berjuang di jalan Allah itu tidak mudah, tapi kita harus yakin pasti Allah menolong. Am hasibtum an tadkhulul jannata. Ini kok kira-kira kita ini kan kadang-kadang bercita-citanya terlalu tinggi. Tapi juga harus optimis. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Sama tak? Kita ini kayak stop. Wajib ibadah, tahlilan bolak-balik, nggak pernah absen. Kalau ngaji absen. Paham ya? Nah, apakah kamu itu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Kok sok-sok paling masuk surga kita? Padahal belum datang kepada kamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Ujiannya apa itu? Matsat humul baksa wadoro, ditimpa kemelaratan. 3 tahun Kanjeng Nabi dengan seluruh para sahabat yang muslim saat itu masih di Mekah diboikot 3 tahun, sehingga mereka banyak yang wafat. Mereka tiap hari ketemu Nabi, bagaimana ya Rasulullah? Sing sabar. Gimana nih ya Rasulullah? Yang sanggup sampai Bu. 3 tahun diboikot, nggak boleh keluar, yang di keluar nggak boleh masuk dalam di lembah itu. Padahal sebagian saudara-saudara, tapi karena sudah dia nggak Islam, dia nggak mau beriman, kira-kira begitu, dilarang sama Abu Jahal CS dan Abu Lahab. Bikin aturan di depan Ka'bah, dicatat 3 tahun lamanya. Maunya siapa itu? Sehingga orang-orang Islam saat itu nggak bisa dia belanja kepada keluar, juga orang luar nggak bisa menjual barangnya ke dalam orang-orang Islam. Sehingga sebanyak saudara-saudara mereka yang masih kafir, tapi karena dia merasa sedih kemanusiaan, dia sembunyi-sembunyi ngasih mensuplai makanan itu.
Lama-lama makanan habis, benar Bu? Iya. Akhirnya mereka makan rumput-rumput, mereka makan dedaunan-dedaunan yang ada, sehingga ibu-ibunya yang menyusui anaknya susunya udah nggak keluar lagi, susunya masih. Anak-anak banyak yang wafat 3 tahun. Saya berapa lama nih menceritakan kisah ini? Berapa? Nggak ada semenit ya? Diceritakan nggak ada semenit, tapi yang merasakan 3 tahun sanggup sampai? Sanggup nggak kita ini kira-kira? Lalu terus kok mengatakan kita ini wis jadi ahlul jannah? Iya terus kita ini ahlul jannah. Wis kamu mana? Wongnya solehah. Buktinya solehah. Kerudungnya gede. Wongnya pakai gamis, kerudungnya besar. Apalagi dia pakai cadar, pakai top. Iya tapi ibu. Kok Kanjeng Nabi dengan para sahabat 3 tahun diuji, ditimpa kemelaratan, apalagi penderitaan, apalagi diguncang dengan berbagai cobaan. Bayangkan 3 tahun. Bahkan Kanjeng Nabi itu nggak boleh masuk lagi ke Mekah. Diboikot kan, jadi nggak boleh masuk lagi ke Mekah. Sudah keluar ke Taif, Nabi itu diusir ke Taif, nggak boleh lagi masuk ke Mekah. Bagaimana ya? Nabi itu apa Allah nggak melihat kira-kira Bu? Melihat toh? Tapi kok kesannya kok dibiarkan? Sehingga muncul pertanyaan, hatta yakula, sehingga mereka berkata, jangankan orang Muslim, Rasul pun bertanya, hatta yakula Rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Saya lupa kasih tanda merah ini, perhatikan ya. Mata nasrullah, kapan ini datang pertolongan Allah? Hanya 3 tahun. Kita ini kadang-kadang nggak makan sekali aja, lapar ini, nggak dapat gorengan. Iya, tidak oleh gorengan kebagian sembako, teriak-teriak, nggak dapat ini, teriak-teriak, benar Bu? Iya. Hah? Nggak dapat bagian jatah, macam-macam pokoknya. Lah ini 3 tahun. Wajar kalau dia mengatakan begitu. Wajar. Ini termasuk di sini, ini termasuk kisah ini menerangkan bagaimana Kanjeng Nabi dengan para sahabat di perang Uhud yang dihabisi habis-habisan, diserang habis-habisan. Maka saat itu kok rasanya mata nasrullah, kapan pertolongan ini, kok rasanya mau putus asa. Ini Kanjeng Nabi sampai para sahabat rasa-rasanya kayak orang mau putus asa, sehingga harus bertanya, kapan ini pertolongan Allah? Kapan ya Allah? Kira-kira gitu. Kalau ngomong nangis, ada sampai pernah ngeluh gitu. Ya Allah sampai kapan? Ada pernah gitu Bu? Sering kita ya? Banyak nangis gitu ya, sedikit-sedikit nangis, ngeluh gitu maksudnya, ngeluh. Lagi ya 3 tahun, wajar kan ngeluh? 3 tahun wajar kan ngeluh? Itu Kanjeng Nabi loh, berarti Kanjeng Nabi. Hatta yaqula Rasul, sehingga Rasul dan orang-orang beriman yang bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah ini? Kok kayaknya ditunda-tunda? Dibalaslah oleh Allah, ala inna nasrullahi qarib. Itu membuat motivasi. Tadi orang tahu diri Bu, berapa tahun namanya mereka harus nunggu? 3 tahun diboikot susah. Kayak kemarin orang apa namanya, pandemi. Sampai kapan nih Pak pakai masker? Bener ya? Sampai kapan ini orang diusir-usir, nggak boleh, sampai kapan dicolong terus ini? Aduh ya, si guys nggak betah boy. Bener ya? Antigen. Kita sudah merasakan itu aja udah kelimpungan. Padahal tetap makan ya, bener ya? Tetap makan, sembunyi-sembunyi tetap makan. Gak ada makanan, pesen Gojek datang. Orang masak. Ya Allah ya Rasulullah. Ujian untuk membersihkan orang mukmin dari cinta dunia. Orang munafik. Awalamma asabatkum musibatun qad asabatum mithlaiha qultum anna hadza qul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan mengapa kamu heran ketika ditimpa musibah kekalahan pada perang Uhud, padahal kamu telah menimpakan musibah 2 kali lipat kepada musuh-musuhmu pada perang Badar. Dan kamu berkata, dari mana datangnya kekalahan ini?
Katakanlah itu dari kesalahan diri kamu sendiri. Subhanallah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Para sahabat itu ibu-ibu Di saat perang Badar, perang yang pertama kali umat Islam, gak niat perang, niatnya bukan niat untuk perang, bukan. Niatnya ingin mengambil barang, merampas barang orang-orang kafir Quraisy. Karena dia merasa kesel, kami diusir, mengajak kita hadap deh. Enggak, kalau yang terjadi malah perang. Akhirnya tidak ada persiapan. Karena tidak ada persiapan, mereka tawajuhnya sama Allah, tahu? Tawajuhnya doa sama Allah, Nabi itu nangis doa. Dengan kesederhanaan, kekurangan dan macam-macam, tapi Allah berikan kemenangan karena semangat hati. Tapi pada saat perang Uhud, mereka merasa banyak pasukan. Sudah merasa banyak pasukan karena punya pengalaman. Kemarin kita menang, ya. Kita banyak ini pasti menang. Loh, yang ngomong pasti soal ini. Yang ngasih kemenangan siapa? Pasti menang ini. Satu, yang kedua, sudah dipeseni Nabi jangan turun dari bukit. Dia nggak sami'na wa ata'na sama Nabi. Akhirnya salah siapa? Maka Allah ingatkan, kok kamu mengatakan dari mana nih datangnya kekalahan ini? Katakanlah itu dari kesalahan diri kamu sendiri karena kamu tidak sami'na wa ata'na sama Rasulullah. Jadi kita ini diuji, ditimpa musibah, macam-macam musibah itu. Kenapa kok saya dikasih musibah? Ini bisa saja karena kelalaian kita. Kenapa kok Allah jadikan pemimpin banyak yang zalim? Karena baru-baru ini KPK, petugas KPK, staf di KPK ditangkap gara-gara korupsi juga ya. Kan sama kira-kira, mirip kira-kira. Kapan Pak ngaji? Kapan ini ngaji Bu? Ayo ngaji Bu, udah lama gak ngaji-ngaji. Waktunya ngaji dibuka, kok gak datang-datang? Wah ini lagi pusing, lagi ini lagi. Paham ya Pak? Ini diuji, menguji. Masya Allah diuji. Ujian bagi bagian daripada ibadah. Itu ujian itu ya ibadah. Dan manusia itu diciptakan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi ujian itu ibadah. Ternyata ujian itu bagian daripada ibadah. Ya ada pahalanya kalau kita ini sabar. Kalau nggak sabar ini ya repot nih. Mau ngasih pahala, mau teriak-teriak. Mereka itu mau nyatet pahala banyak, teriak-teriak. Gitu sanggup. Az-Zariyat. Paham ya? Lanjut. Ujian agar manusia ini selalu mengingat penciptanya. Ini kisahnya Nabi Yunus. Ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Ini bahasa ini dulu. belum datang perintah Allah, Nabi Yunus duluan keluar kabur bahasanya gitu. Belum datang perintah. Kenapa kok kabur? Bahasanya kan kabur kan terlalu kasar. Keluar, nggak kuat. Saking sedihnya Nabi Yunus ini melihat keadaan umatnya itu. Kok nggak mau beriman? Ini sama-sama dilema ini sebenarnya. Nabi Yunus ini kalau Mau cerita ini ya, itu nafsirannya. Jadi Nabi Yunus itu udah ngasih peringatan, kaumku, kalau kamu nggak beriman, nanti Allah akan mendatangkan musibah bagi kamu. Nanti ada cirinya. 3 hari nanti. Nah, selama 3 hari mulai datang ini. Sejak omongan itu mulai datang 3 hari. Itu kaumnya itu tenang-tenang saja. Bahkan kaumnya ini kurang ajar. dia ngecek rumahnya Nabi Yunus. Yunus ada nggak di rumahnya? Kalau masih ada Yunus berarti Berarti aman. Gak mungkin Allah datangkan musibah. Kenapa? Karena ada Nabi Yunus di sini. Paham nggak maksudnya Bu? Ya. Gak mungkin. Nabi Yunus yang mikir, wah ini kalau nanti saya tetap di sini kena musibah juga saya ini kira-kira. Bisa paham ya? Kena musibah juga. Ini akhirnya apa?
Nabi Yunus keluar. Khawatir kena musibah. Mulai ada ciri-ciri. Bintik-bintik di muka-mukanya warga. Kaumnya, wah iya bener ini. Coba cek Yunus, rumahnya masih ada nggak Yunus? Ternyata Nabi Yunus nggak ada, kabur. Lah ya khawatir, sama-sama khawatir. Kan ngomong 3 hari. Sudah hari besoknya mulai muncul bintik-bintik. Akhirnya raja saat itu mengambil keputusan, mengumpulkan semua warganya, jumlahnya 100.000. Mengumpulkan semua warganya di lapangan. Saudara-saudaraku semua, ternyata Yunus benar ini. Buktinya dia sudah gak ada. Paham ya? Buktinya sudah dia gak ada. Yang kedua, kita ini sudah mulai ada tanda-tanda ini, bintik-bintik. Kemudian ini awan sudah mulai gelap. Udah. Ini kita harus percaya ini dengan Tuhannya Yunus. Wes mulai hari ini kita harus percaya. Kita minta sama Tuhannya Yunus, Allah ini kita beriman dengan Tuhannya Nabi Yunus. Kaumnya masuk Islam tanpa sepengetahuan Nabi Yunus. Akhirnya apa? Mohon maaf, keterangan di situ. Musibah yang tadinya Allah datangkan dari langit meleset. Sudah mau ini gara-gara taubat masuk Islam. Meleset gitu. Meleset ada 2 tempat kalau nggak salah. Mungkin salah satunya Indonesia, ibu tahu? Kapur apa namanya? Kapur Barus tahu nggak? Kapur Barus. Oh, Sumatera ya. Kapur Barus Antar. Apa? Itu yang mau ditimpakan ke kaum. Nah, itu kan Ampar itu kan tambang ternyata. Tambang itu, di mana saya? Tadi negara mana ya? Itu tambang, itu bukan kimia, tambang. Kayak kapur itu tambang. Kan ada batu kapur, itu tambang. Pasir itu ya tambang. Pasir besi tambang. Zaman sekarang rahimahullah meleset. Allah bikin meleset di waktu-waktu yang sudah mepet ini. Allah bikin meleset. Kenapa? Sudah iman kaumnya. Akhirnya Allah singkirkan itu musibah. Selamat kaumnya masuk Islam. Akhirnya kaumnya ini nyari-nyari Nabi Yunus. Nabi Yunus dicari kabur. Nabi Yunus dicari kabur. Nabi Yunus juga takut. Sehingga pada saat Nabi Yunus keluar, cari-cari, tanya-tanya orang kampung yang lain, dia tanya-tanya, itu kabarnya kampung sana gimana? Baik-baik saja gitu. Baik-baik saja gitu. Orangnya baik-baik saja. Nabi ini juga heran, kok bisa baik-baik saja? Kok bisa baik-baik saja begitu loh? Kok bisa baik-baik saja? Ini setelah keluar, ternyata Nabi Yunus pinginnya menghindar, kaumnya pinginnya ngejar gitu. Itu teguran Allah dulu, teguran Allah. Dan paham, bisa dipahami ya? Namanya orang Nabi juga mikir kan? Musibah 3 hari. Ini kalau saya nggak kabur dari sini kena juga, kira-kira gitu loh. Jadi maklum sebenarnya. Akhirnya kabur. Itu ujian. Terus kemudian dikasih karena beliau dianggap salah, yang bersalah, dan Allah nggak ingin mempermalukan beliau. Akhirnya dilemparlah ke laut, tapi langsung ikan paus ini disuruh langsung memakan Nabi Yunus. Nggak boleh Nabi Yunus jatuh ke laut dulu, nggak boleh. Jadi bukan Nabi Yunus melemparkan diri jatuh ke laut, bukan. Tapi pada saat Nabi Yunus lompat, Ada catat diselamatkan ikan. Gitu. Cuma di situ itu merasakan kegelapan. Ada yang mengatakan 3 hari 3 malam, ada yang mengatakan 40 hari 40 malam. Selama 40 hari 40 malam atau 3 hari 3 malam, Nabi Yunus ini diajak keliling sama ikan ini, diperlihatkan bagaimana alam di bawah laut. Diperlihatkan jadi seperti kayak orang naik kapal selam. Awalnya sih dalam keadaan kegelapan awalnya, karena gelap, nggak ada napas gimana bu? Orang masuk dalam ikan kok masih hidup. Memang Allah perintahkan ikan ini jangan mengunyah, malah suruh menjaga. Jadi sebenarnya tempat untuk persinggahannya Nabi Yunus. Tapi Nabi Yunus merasakan kegelapan, akhirnya lah merasa bersalah, dikasih amalan ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sehingga ini dijadikan amalan ibu-ibu. Siapa yang baca kalimat
la ilaha illa anta subhanaka inni Itu kuntu minaz zalimin. 450 kali. Amalan ini 450 kali. Maka insya Allah permasalahannya akan Allah selesaikan. Ya, dilanjutkan aja. Rasulullah bersabda, kapan dia? Apa cepat? Ada dua bentuk ujian hidup manusia. Ini poin-poinnya nih. Tadi kan ayat-ayatnya. Ini poinnya. Pertama, ujian itu bentuknya ada ujian iman. Yang kedua, ujian itu ujian amal. Jadi bentuknya manusia ini diuji imannya dan diuji amalnya. Kemudian ada 4 keadaan manusia yang kita alami ini. Nanti manusia itu ada yang diuji dengan keadaan nikmat, ada yang diuji dengan keadaan musibah, ada yang diuji dengan keadaan taat, dan ada yang diuji dengan keadaan maksiat. 4 keadaan manusia ini sebagai ujian. Jadi dalam keadaan nikmat, senang, itu ada ujian. Dalam keadaan susah, musibah, itu ada ujian. Dalam keadaan ketaatan juga ada ujian. Dan dalam keadaan kemaksiatan, terjerumus kelompok dalam kemaksiatan, itu juga ada ujian. Ini jalan keluarnya. Kalau diuji nikmat ada 2. Kalau jalannya iman, pertama kita harus meyakini 100% nikmat itu datangnya dari Allah. Kalau diuji kita nikmat ini, tahu-tahu datang harta, dikasih kekayaan, pahami ini bukan ini usaha saya Pak, bukan. Tapi pahami ini nikmat ini datangnya dari Allah, dikasih sehat, ya. Terus jalannya amal gimana? Kalau dikasih nikmat segera syukur. Amalnya disyukur. Kalau secara keyakinan kita pahami nikmat itu datangnya dari Allah. Hadza min fadli rabbi, gitu. Itu ucapan Nabi Sulaiman itu. Dikasih nikmat selalu mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini semua datang dari Tuhanku, gitu. Jadi kok ibu dikasih sehat, dikasih nikmat, kok barang jualan laku, laris dan sebagainya, hadza min fadli rabbi. Kok tahu dikasih ide-ide dan sebagainya kok bagus. Ini semua datangnya dari Allah. Maka segera bersyukur. Yang kedua, 3 manfaat syukur. Ada 3 manfaatnya syukur. Pertama, kalau orang itu syukur, ini poinnya, nikmatnya akan terjaga, gak hilang. Terus nikmat ini akan terikat sehingga jadi miliknya kita. Kalau kita syukur. Terus nikmat ini akan malah ditambah. Nikmatnya akan ditambah. Betul? Nah itu salah satunya itu ayatnya. Jadi poinnya kalau orang itu syukur, manfaatnya apa? Nikmatnya akan terjaga, nikmatnya akan terikat dengan kita, dan nikmatnya akan ditambah. Bahayanya apabila kita ini tidak syukur, nikmatnya tidak terjaga lagi, nanti akan lepas nikmat ini. Yang kedua, kita malah usaha melepas nikmat yang ada. Jadi kalau jangan nggak syukur, nanti yang ada malah hilang, malah melepas, hilang oleh dia. Kemudian kalau kita nggak syukur, maka nikmat diganti dengan azab. La in syakartum la azidan wa la in kafartum inna azabi lasyadid, itu tadi. Terus jika diuji musibah, imannya gimana? Jalan imannya, kita meyakini 100% musibah ini datang atas izin Allah, atas kehendak Allah. Gak mungkin ada terjadi sesuatu kok gak ada izin Allah, gak mungkin. Jalannya amal gimana? Kalau datang musibah, sabar. maka harus bersabar. Nabi menyebutkan 3 macam sabar. Sabar yang paling rendah itu nomor C, menghadapi musibah. Yang nomor 2, sabar menjaga ketaatan. Kok sampai tetap istiqomah ngaji aja,
itu sabar. Oh, serba kasih terus, nah, mulai guys. Kemudian sabar yang paling berat ini adalah sabar untuk menjadi maksiat. maksiat. Berat ini, Bu. Berat. Waktu ingin jalan-jalan kemana-mana, ngempet, nah, ini berat, Bu. Yang maksiat tuh ini. Kalau nggak maksiat enggak. Ini paling berat. Orang itu insya Allah kalau untuk berbuat taat, insya Allah semua sanggup. Tapi kalau menghindarkan dari maksiat, tidak semua orang sanggup. Itu butuh pertolongan hanya orang-orang tertentu yang itu ulama mengatakan begitu. Kalau orang ini semua nih ya, semua orang ini, mau kiai, mau ustadz, mau siapa ini, orang kalau menjadi taat insya Allah sanggup. Tapi kalau orang ingin menjauhi kemaksiatan, belum tentu sanggup. Apalagi sekarang, zaman media sudah online, sudah macam-macam, benar ya? Terus kalau diuji taatan, jalan keluarnya ada dua. Pahami secara iman, kita harus yakin 100% ketaatan itu atas kehendak Allah. Kok kita dikasih kesempatan bisa ngaji, bisa ibadah, pahami itu semua datang dari kehendak. Jalannya amal apa? Merasakan ketaatan ini disebabkan daripada ilmu kita. Jenengan bisa hadir di sini nih, akal kita main. Iya ya, penting ngaji gitu. Oh iya, ilmunya ada, kebiasaan, senang ngaji, dan kekuatan kita dikasih kekuatan oleh Allah gitu. Amal itu. Terus kalau kita diuji kemaksiatan, pahami 100% maksiat ini terjadi atas kehendak Allah pertama. Yang kedua, hawa nafsu dan syaitan yang menggoda. Kenapa terjadi kemaksiatan? Itu pasti dorongan nafsu dan syaitan itu. Caranya amal gimana? Ayo kembali kepada Allah. Segera taubat dan banyak istighfar. 4 pendorong kemaksiatan. Pertama itu ada hawa, Nafsu. ada nafsu, ada syaitan, ada kebiasaan buruk. Nafsu sudah ada di dalam diri kita. Hawa ini dorongan nafsu. Syaitan ya memang orang makhluk yang lain. Jin. Ditambah lagi kebiasaan Buruk. Kenapa orang Ramadan katanya setan dibelenggu tapi masih tetap minum seumpama, masih tetap mabuk? Ya kebiasaan buruk. Ulama mengatakan maksiat itu menguntungkan kita jika Segera bertobat. banyak istighfar, menyesal dalam hati, niat tidak mengulangi lagi. Sebaliknya, maksiat itu akan merugikan kita kalau kita nggak segera bertobat, nggak segera istighfar, nggak menyesal dalam hati, terus niat mengulangi lagi, tapok lombok. Yang terakhir tuh, penting ini, hikmah dari setiap ujian. Beriman, jadi kenapa kok kita diuji? Kenapa ada ujian macam-macam? Ini adalah salah satu bentuk iman kepada takdir. Yang kedua, yakinlah bahwa ujiannya para nabi itu lebih berat. Asyadun nasi bala al-anbiya tsummal amsal. Ujian yang terberat adalah ujiannya para nabi, kemudian orang-orang yang semisalnya dan orang-orang yang semisalnya. Terus di setiap ujian itu pasti ada Hikmah. Kemudian ujian itu merupakan bentuk cintanya Allah kepada kita. Orang kalau dicintai Allah pasti akan diuji. Setan-setan nggak perlu diuji. Ya. Terus apa? Perbanyak mengingat dosa, selalu zikir, perbanyak sedekah, selalu sabar, salat taubat, husnuzan kepada Allah, dan yakin bahwa ujian ini mampu untuk menghapuskan dosa. Dan semakin besar cobaan maka semakin besar pahala. Insya Allah niat amal sama-sama ya Bu. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim.